Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Samarinda, angkatan 2021. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya siapa sih B.F. Skinner yang terkenal sebagai salah satu tokoh penting aliran behaviorisme. Oke. Jadi Skinner sendiri dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Skinner sebenarnya diharapkan untuk mengikuti jejak orang tuanya yang bergelut dalam bidang hukum. Namun Skinner lebih tertarik pada ilmu sastra dan ingin menjadi seorang penulis novel. Sampai akhirnya Skinner sadar bahwa kemampuannya menulis ternyata tidak terlalu bagus dan ketertarikannya tersebut lebih pada kreativitas menceritakan dan menggambarkan perilaku manusia, sehingga Skinner kemudian mencari hal lain yang memiliki kemiripan dengan hal-hal yang membuatnya tertarik. Dalam perjalanan ia mencari hal yang membuat ia tertarik, akhirnya Skinner sendiri mempelajari psikologi. Pada saat belajar, ia sempat membaca buku karya Pavlov yang berjudul Conditioned Reflexes dan menekuni behaviorisme Watson, serta kuliah ilmu psikologi di Harvard University. Di Harvard University sendiri, karena pengaruh Edwin yang bukan seorang behavioris, Skinner tidak mempunyai kesempatan luas untuk mendalami behaviorisme. Skinner diperkenalkan pada behaviorisme oleh Walter, tokoh yang pemikirannya cukup mempengaruhinya. Selanjutnya pada tahun 1930, Skinner mendapatkan gelar PhD dalam ilmu psikologi. Ia pernah bekerja di University of Minnesota, Indiana University, dan kembali ke Harvard University. Pemikiran Skinner yang paling terkenal adalah mengenai operant conditioning. Sebagai seorang behavioris, pemikiran Skinner memiliki kemiripan dengan Watson. Skinner menolak adanya realitas kesadaran atau proses mental yang selama ini disebutnya proses mental. Katanya, tidak lebih dari labeling terhadap proses yang terjadi dalam tubuh. Fokus penelitian Skinner sendiri adalah pada bagaimana menggambarkan suatu perilaku yang dapat diamati dengan melihat hubungan fungsional, atau bisa disebut functional relationship, antara stimulus yang dikendalikan oleh peneliti dan respon yang ditunjukkan oleh subjek. Selanjutnya, Skinner menolak dan tidak meyakini adanya proses mental ataupun proses psikologi yang menjembatani antara stimulus dan respon. Skinner bahkan menyatakan bahwa spekulasi mengenai adanya proses mental yang tidak bisa diamati merupakan penjelasan fiksi atau explanatory fiction. Skinner tidak mengakui dan bahkan menentang adanya intervening variable atau konsep yang dianggap penting oleh para neo-behavioris. Dengan kata lain, Skinner sebenarnya menentang sebagian pemikiran neo-behaviorisme, bahkan mengategorikan Skinner sebagai radikal behavioris, bukan neo-behavioris. Seperti halnya Watson, sebagai radikal behavioris, walaupun tidak sependapat dengan ide intervening variable, Skinner tidak serta-merta bisa disimpulkan bukan bagian dari neo-behaviorisme. Menurut Hergenhardt, Skinner masih bisa dikategorikan sebagai penganut neo-behaviorisme karena masih memegang teguh operationism dan lebih menekankan pada functional relationship. Operationism berarti konsep abstrak harus dioperasionalisasikan sehingga bisa diukur dengan objektif berdasarkan indikator-indikatornya. Sedangkan functional relationship sendiri berarti respon manusia terhadap stimulus tidak bersifat pasif tapi aktif menurut tujuan masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke operant conditioning. Jadi Skinner mempunyai pandangan bahwa tidak semua perilaku terbentuk tanpa sengaja. Melalui proses classical conditioning, kebanyakan perilaku justru terbentuk secara sengaja sebagai upaya manusia mempengaruhi lingkungannya. Pandangan Skinner dipengaruhi oleh Thorndike yang terkenal dengan law of effect-nya. Thorndike sendiri seperti sudah dijelaskan mungkin di materi-materi sebelumnya, memang lebih fokus pada
hubungan antara perilaku dan konsekuensi-konsekuensinya, serta memandang perilaku sebagai bagian dari proses adaptasi dengan lingkungannya, bukan sebuah refleks seperti kesimpulan Pavlov. Selanjutnya, ide Thorndike mengenai perilaku non-refleks merupakan fondasi bagi peneliti-peneliti berikutnya, termasuk Skinner. Inilah yang kemudian mendorong Skinner menyampaikan metode lain dalam pembentukan perilaku, yang kemudian disebut dengan operant conditioning. Tidak seperti Pavlov yang lebih fokus pada reflective behavior, yaitu perilaku yang diperoleh dengan mengasosiasikan antara conditioned stimulus dan unconditioned stimulus. Skinner justru lebih tertarik pada operant behavior. Operant behavior sendiri berarti perilaku yang diperoleh dengan mengasosiasikan antara respon dan penguatan. Skinner mengkritik Pavlov bahwa perilaku itu tidak tergantung pada stimulus yang sudah dikenalnya, tapi tergantung pada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya. Menurut Skinner, perilaku seseorang bisa berubah dari waktu ke waktu sebagai fungsi dari konsekuensi yang diperolehnya, dan perilaku tersebut merupakan bagian dari proses adaptasi terhadap lingkungannya. Operant conditioning Skinner tersebut bukan hanya dapat meningkatkan kemungkinan munculnya suatu perilaku, tapi juga dapat meningkatkan frekuensi kemunculan perilaku tersebut. Seperti yang udah dijelaskan tadi, walaupun dipengaruhi oleh Thorndike, bukan berarti Skinner sepakat dengan semua pemikiran Thorndike. Kritik Skinner terhadap Thorndike salah satunya mengenai law of effect. Menurut Skinner, pernyataan Thorndike bahwa perilaku yang mendapatkan konsekuensi yang memuaskan akan cenderung diulang mengandung ambiguitas, khusus di istilah memuaskan. Skinner kemudian menggunakan istilah reinforcement, yaitu proses meningkatkan kemungkinan munculnya suatu respon karena adanya suatu reinforce. Skinner menjelaskan ada dua jenis reinforce, yaitu primary reinforce seperti makanan dan minuman, sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan biologis, dan conditioned reinforce seperti pujian, uang, piala, dan stimulus-stimulus lainnya yang secara konsisten berhubungan dengan primary reinforce. Selain itu, Skinner pun menjelaskan ada yang disebut dengan positive reinforce dan negative reinforce. Positive reinforce yaitu reinforce yang dapat meningkatkan kemungkinan munculnya suatu perilaku di masa yang akan datang, sedangkan negative reinforce adalah reinforce yang menurunkan kemungkinan munculnya suatu perilaku di masa yang akan datang. Selanjutnya, schedule of reinforcement. Skinner menyebutkan beberapa prinsip operant conditioning yang kemudian sangat penting dalam terapi perilaku. Prinsip-prinsip tersebut antara lain reinforcement, extinction, punishment, dan lain-lain. Reinforcement menunjukkan pada proses ketika suatu reinforce dapat meningkatkan kemungkinan munculnya suatu respon. Reinforcement ini bisa negatif atau positif. Glassman dan Haddad menjelaskan bahwa dalam operant conditioning, suatu reinforcement bisa disebut positive reinforcement jika untuk meningkatkan kemungkinan munculnya respon yang diharapkan, kita memberikan positive reinforcement. Begitu respon tersebut muncul, dan bisa disebut negative reinforce jika untuk meningkatkan kemungkinan munculnya respon, kita mengeliminir atau meniadakan negative reinforce. Mungkin teman-teman di luar sana udah pada kenal apa itu Skinner box. Oke, jadi sini penelitian eksperimen Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan pada sebuah kotak. Dalam kotak yang kemudian disebut dengan Skinner box, terdapat suatu tombol yang kalau ditekan akan menyebabkan munculnya makanan atau reinforce. Awalnya, tikus melakukan perilaku alamiah seperti mencakar, menyundul, mengendus, memanjat, dan lain-lain. Sampai kemudian tanpa disengaja tombolnya tertekan sehingga muncul makanan. Dari situ tikus mulai belajar menghubungkan antara keluarnya makanan dan perilaku menekan tombol. Jika secara konsisten makanan itu muncul setiap tombol ditekan, maka perilaku operan tersebut
akan semakin kuat. Namun jika reinforce tersebut dihilangkan setiap tikus menekan tombol, maka perilaku operan tersebut akan hilang dengan sendiri. Yang terakhir disebut dengan extinction. Oke, selain konsep reinforcement, Skinner pun memperkenalkan konsep punishment dan extinction. Punishment sendiri kadang dimaknai seperti negative reinforce atau sebaliknya. Pemaknaan tersebut tentu kurang tepat menurut Skinner. Punishment sendiri menunjuk pada upaya menurunkan kemungkinan munculnya suatu respon dengan memberikan negative reinforce. Begitu respon tersebut muncul, berbeda dengan punishment, extinction justru merupakan upaya untuk menghilangkan suatu respon dengan memberhentikan pemberian reinforce yang biasa mengikuti respon tersebut. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh prinsip operant conditioning. Jadi prinsip operant conditioning tadi kan terbagi menjadi 4: positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, dan extinction. Oke, jadi positive reinforcement ini contohnya memberikan pujian, setiap anak memberikan senyuman. Jadi di situ ada positive reinforce, yaitu memberikan pujian, dan setiap anak memberikan senyuman itu respon yang diharapkan. Selanjutnya negative reinforcement, contohnya berhenti menegur ketika anak menunjukkan perilaku kooperatif. Oke, yang ketiga ada punishment. Contohnya memberikan teguran terhadap anak yang berkata kasar. Dan terakhir ada extinction, yaitu contohnya mengabaikan anak yang merengek minta mainan. Pada tahun 1940-an, berdasarkan prinsip-prinsip operant conditioning, Skinner kemudian mulai mengembangkan schedule of reinforcement yang dianggapnya sebagai salah satu kontribusinya yang paling penting terhadap ilmu psikologi, dan melakukan pembentukan perilaku atau shaping dengan menggunakan serangkaian reinforcement. Schedule of reinforcement sendiri berarti pengaturan pemberian reinforcement, baik berdasarkan jumlah respon maupun waktu, atau apakah setiap respon akan diikuti oleh reinforce atau hanya sebagian respon saja yang diikuti reinforce. Selanjutnya, mengatur pemberian reinforcement merupakan hal yang penting dalam memunculkan atau menghilangkan perilaku yang diharapkan. Skinner kemudian mengaplikasikannya untuk kepentingan modifikasi perilaku. Pemberian reinforcement bisa diberikan setiap suatu respon muncul, atau bisa kita sebut continuous reinforcement schedule, atau tidak setiap kemunculan respon diberikan reinforcement. Pengaturan reinforcement sendiri bisa dilakukan pada apakah berdasarkan jumlah respon yang muncul, ratio schedule, atau berdasarkan waktu tertentu, interval schedule, dan berdasarkan pada apakah pemberian reinforcementnya pasti, fixed schedule, atau bervariasi, variable schedule. Oke, berdasarkan pengaturan tadi, apakah ratio interval dan fixed variable, maka terdapat 4 kategori reinforcement schedule, yaitu fixed ratio, variable ratio schedule, variable interval schedule, fixed interval schedule. Oke, jadi fixed yang pertama ini ada fixed ratio schedule, berarti pemberian reinforcement didasarkan pada sejumlah respon yang muncul. Selanjutnya ada fixed interval schedule yang berarti pemberian reinforcement diberikan berdasarkan interval waktu tertentu. Yang ketiga ada variable ratio schedule yang berarti pemberian respon diberikan berdasarkan rata-rata jumlah respon pada suatu rentang waktu tertentu. Jadi jumlah respon yang dibutuhkan tidak sama untuk setiap reinforce. Yang terakhir ada variable schedule yang berarti pemberian reinforcement berdasarkan rata-rata waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Jadi di sini kita masuk ke contoh-contohnya. Yang tadi kan ada 4, fixed ratio,
fixed interval, variable ratio, dan variable interval. Jadi yang pertama, fixed ratio sendiri contohnya memberikan hadiah pada anak setiap hafal 500 kosakata bahasa Inggris. Nah, yang kedua, fixed interval sendiri contohnya memberikan hadiah pada anak setiap tidak main game dalam 1 minggu. Yang ketiga ada variable ratio, contohnya seorang supervisor memberikan hadiah pada bawahannya yang berhasil mencapai target penjualan tertinggi. Terakhir ada variable interval schedule, contohnya 1 kali dalam 1 minggu guru suka memberikan PR siswa, tiap harinya tidak tertentu. Oke, sekian pembahasan mengenai BF Skinner dan saya.